Apa anakmu mulai dewasa, sudah mulai malu mencium tanganmu? Tapi seandainya nih ya, boleh milih dilahirkan kembali, sumbing atau tidak sumbing? Aduh, ini berat sih pertanyaannya. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini saya kedatangan seseorang yang lagunya viral di mana-mana ya, beberapa waktu yang lalu. Dan baru-baru ini sudah merilis single terbarunya. Nanti kita mudah-mudahan bisa minta nyanyikan lah. Kita sambut saja Davi Siumbing. Karena ini diedit kan. Itu kenapa sih? Kayak Naruto. Oh, Naruto ya. Nanti ada rambut. Tiba-tiba masuk. Wah, ini kayaknya Gitu. Mampus, tukang edit. bikin editor gue Iya. pusing aja. Mampus. Davi. Halo, Mas. Ah. Ini aku nanti bingung nih manggilnya Mas, Pak, apa, Dok. Yang Kang mana aja nih? Kang. Kang. Ya, Kang Dede. Kang Dede. Biar akrab kita. Jadi usianya nggak kelihatan terlalu jauh. Oke, Kang. Ya, siap. Oke, Davi, ini kan bicara profesi. Berarti saya harus bilang dong profesinya apa. Ini profesinya apa sebetulnya? Sebenarnya apa aja yang jadi duit? Apa aja yang dari duit itu ya? Ya dari dulu kan aku nggak bisa diem sebenarnya. Bukan banyak keahliannya, tapi emang nggak bisa diem. Nggak bisa diam. Jadi pernah jadi atlet silat juga, pernah jadi atlet voli juga, stand up juga, nyanyi juga, terus apa lagi? Game juga. Game tuh gamers itu? Bukan gamer yang bener-bener, tapi main game yang hard gitu. Oh gitu. Oh berarti main games bukan untuk penghasilan, tapi hobi Bukan, gitu? Hobi. Oh gitu. Jadi yang sekarang sedang jadi fokusnya apa nih? Yang fokus banget ya. Yang fokus banget. Lagu. Ya lagi. Berarti sebagai apa? Sebagai ini apa itu bahasanya apa enggak paham. Penyanyi atau musisi? Kan penyanyi berarti nyanyi aja dong gitu ya. Kalau pencipta lagu menciptakan aja dong gitu. Kalau Itu. musisi kan biasa macam-macam dong, ada Oh, bisa. aku tahu. Apa? Seniman. Seniman. Jadi Seniman. aku kan rekam sendiri, nulis sendiri, main sendiri, bikin video klip sendiri. Ngamen dong. Semua dikerjain sendiri. Kerja sendiri ngamen itu. Oh enggak ya? Bukan. Oke. Konten kreator juga ya? Konten kreator Konten juga. kreator juga. Oke. Banyak bisa aku masak. Banyak ya? Gak bisa Oke. diem. Katakanlah nanti gue kasih detailnya nih, Oke. musisi gitu ya. Seniman aja. Oh Mas. seniman. Jangan musisi. Seniman ya, seniman. Musisi Jadi belum kemana-mana. pantas. Oh, belum pantas. Belum. Oke, jadi kapan mulai? Ini mulai cerita nih ya. Wah, Jangan gitu lah. gitu. Tenang, ini bukan donasi. Oke. Aku gak minta donasi juga. Gak minta donasi, gak usah lah ya. Ya. Udah dari mana-mana cuannya gitu ya, luar biasa. Amin, gitu. amin. Oke, Davi, atau mulai dari namanya deh dulu. Siumbing ini orang mana? Orang Batak atau mana? Kan emang dulu tuh waktu di Suci pengen kan disuruh cari nama panggung. Aduh apa ya? Oh Davi Sihombing aja dulu kan lagi terkenalnya Petra Sihombing. Petra Sihombing ya? Iya. Terus? Setor lah nama ke komunitas. Bang ini nama panggung ini aja Davi Sihombing. Jangan goblok itu nama mangga. Oh gitu. Iya jangan itu nama mangga nanti takutnya di kemudian hari ada masalah. Oh ya udah Sihombing aja. Aslinya memang mana? Kalau orang Medan boleh dong. Kalimantan aku. Oh Kalimantan justru. Oke. Dayak Pride. Dayak Pride luar biasa. Kenapa ke Jakarta? Oh, bu kota pindah. Davi malah ke Jakarta nih ngapain? Salah. Waktu itu salah rencana atau gimana? Kan pengen apa ya? Emang dari kecil tekadku pengen jadi sesuatu. Pengen jadi sesuatu. Nggak mau kerja di bawah orang. Gitu ya. Oke. Dulu berarti pada saat lahir di Kalimantan gitu ya. Tepatnya di mana Kalimantannya? Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Oke. Ingin jadi apa sih sebetulnya, punya cita-cita dong gitu ya, sehingga tadi ada pencaksilat, ada seniman akhirnya sekarang, komik juga gitu. Apa sih? Nyoba-nyoba aja atau gimana? Dulu pengen jadi apa? Sumpah aku gak punya cita-cita. Nggak punya cita-cita dulu? Gak punya. Oke. Dulu
kan kalau TK biasanya ditanyain mau jadi apa. Nggak tahu aku jawabnya. Dari dulu pun nggak tahu? Iya nggak tahu. Makanya pada akhirnya nyoba-nyoba mana yang kalau olahraga aku suka olahraga. Nah terus musik juga dari kecil kan emang keluarga tuh kayak paman pemain bass maksudnya pemain bass terbaik di Pangkalan Bun. Oh gitu ya? Ya. Oke. Tante itu vokalis rock di Pangkalan Bun. Musisi lah. Jadi kalau kumpul-kumpul keluarga tuh juga kadang nyanyi-nyanyi gitu. Darah seninya ada lah ya intinya. Iya. Musik suka juga. Iya kalau udah musik singgungannya pasti dengan lucu-lucuan di keluarga tuh. Jadi apa ya lucu gitu udah. Lucu-lucuan aja dari dulu. Kadang kita sekeluarga lagi nonton TV nih. Nanti kakek tiba-tiba keluar kayak orang pincang gitu-gitu. Oh gitu? Iya. Jadi impersonate orang pincang Iya, gitu ya, lucu-lucuan. Pokoknya keluarga inilah komedi-komedian Iya. gitu ya. Oke, Padahal kakek apa? Kerjanya dia kepala sekolah. Oh dia kepala sekolah malah ya? Iya. Wah terpandang dong ya kalau di sana ya? Pada Oke. zamannya keluarga aku terpandang. Ini ada musisi di keluarga ya, kemudian kakek kepala sekolah. Orang tua apa waktu itu? PNS. Semua keluarga aku PNS. Kenapa sih nggak kebayang milih salah satu cita-cita pengen jadi itu gitu dulu? Enggak ya, nggak kebayang ya? Karena aku udah tahu apa ya dari kecil bapak pagi kerja terus pulang siang, kakek juga gitu, paman juga gitu. Akhirnya wah aku nggak mau jadi PNS. Oh gitu, malah menginspirasi jadi nggak mau gitu? Iya, kayaknya enggak deh. Masa hidupnya tiap hari di sekolah gitu-gitu. Oh gitu, nggak mau nggak banget. mau. Tapi Davi sekolah umum lah ya? Sekolah umum. Berarti artinya Bukan maksudnya SLB kan? Enggak. bukan gitu. Maksudnya ada sekolah sampai selesai gitu, sampai SMA. Tapi aku dulu pernah ini tahu. Pernah bertanya. Hah? Tapi nggak pernah aku keluarin, cuman bertanya sama diri sendiri aja. Oh bertanya sama diri sendiri, apa tuh pertanyaannya? Kok aku cacat ya? Tapi kenapa nggak di SDLB ya? Oh iya. Sampai aku ikut silat atlet sampai ke nasional pun. Kok aku masuknya malah orang normal ya? Kan harusnya ada Paralimpik. Harusnya Paralimpik. Tapi nggak pernah aku tanyain ke orang. Masa pernah berpikir begitu? Tapi di olahraga nggak dianggap cacat lah. Emang ada olahraga Bukan? yang khusus, ya kan? Ada yang olahraga khusus. Olahraga khusus untuk pecah bibir ya? Celah bibir ya? Sumbing. Boleh bilang sumbing nih? Boleh, ya? boleh. Ya? Oke. Apa olahraga khusus yang dianggap? Oke, ini karena Ya itu makanya. tiup trompet gitu. Diskriminasi kan? Oh diskriminasi. Harusnya ada ya? Iya. Harusnya ada. Sumbing juga cacat bro. Oh iya, harusnya apa ya? Apa? Niup karet. Itu kan bukan olahraga, belum ada di pon. Ada. Apa? Renang. Renang gimana caranya? Ada renang kan nggak ngandelin mulut. Oh iya kan? Lah. Ini maaf nih gue ketawa karena ini ya. Oh gitu, lucu, bener lucu itu. Oh, iya gitu ya. Jadi nggak napas lewat hidung gitu ya? Iya. Oh, Makanya kan gitu. sumbing kan bocor tuh, atasnya bolong. Kalau orang sumbing kan nggak bisa tuh. Oh iya ya. Kalau nyelam kan bocor. Iya, mudah-mudahan diusulkan nanti. Emang masih sanggup jadi atlet? Enggak sih. Enggak ya. Dulu atlet apa? Atau olahraga Silat. apa? Silat sampai nasional tadi ya? Nasional. Kalau silatnya ya. Oh gitu. Di bawahnya Popnas. Popnas itu setara sama pekan PON. olahraga pelajar nasional. Oh. Kalau yang dewasa kan PON, pekan olahraga nasional. Oh, karena waktu itu masih sekolah gitu ya? Iya, ada masih sekolah jadinya. Sekolah atau mahasiswa nih? Sekolah ya? Sekolah. Oh, sekolah. SMA, Jadi maksudnya. ikut kejuaraan dari mulai tingkat bawah biasanya ya? Iya, sampai dari Popnas. Popnas. Juara nggak di sana? Bukan Popnas, bawahnya Popnas. Oh, bawahnya Popwil, Popnas. Popwil. Popwil. Oh, masih di wilayah. provinsi berarti? Tapi lawannya antar provinsi. Jadi Oh, gitu. Popnas versi lebih kecil. Oh, gitu. Dibagi-bagi wilayahnya. Per wilayah. Jadi tidak seluruh Indonesia dong. Iya. Oh, jadi wilayah Ini wilayah Kalimantan, Sulawesi, satu, apa gitu. Oh, wilayah satu Sumatera, Oke. mana itu wilayah dua Kalimantan, semua Kalimantan, Jakarta, terus Banten. Gitu ya, iya Banten ya provinsi. Banten gitu. sekarang ya. Nah dari juara-juara 1-2 ini diambil dimasuk ke Popnas. Masuk ke Popnas. Gitu. Waktu itu juara. Juara 3. Juara 3 nggak masuk Popnas tuh? Nggak masuk, Oh, yang nggak masuk masuk. tuh juara 2. Oh, oke. Pencaksilat gitu Pencaksilat. ya. Pencaksilat. Dan itu memang dari mulai kapan tuh belajar pencaksilat? Aku belajar silat tuh sebenarnya awalnya karena aku tuh takut. Maksudnya Takut gimana? berantem tuh nggak berani sama orang. Oh, kenapa?
Karena penakut. Kan tangan lengkap, kaki lengkap gitu. Cuman bibir pecah. Ya emang berantem pakai bibir kan gak juga kali. Ya maksudnya penakut aja karena Oh, waktu takut SD ya. tuh sering dibully. Oh karena sering dibully jadinya mental. terkesan ya karena terlalu banyak orang yang mungkin berpikiran sama terhadap Davi ya atau dibully gitu jadi penakut. jadi seakan-akan ya kita Mental. sendirian gitu ya. Iya mental oh, dong. gitu. Gitu nggak berani. Sampai masuk SMP ada pencak silat. Eskul. Eskul, Ikut akhirnya. ikutan. Ketemu jadi atlet. Keluarlah di sana semua yang terpendam gitu Iya. ya, ingin membuktikan gitu Iya, ya. pas jadi atlet tuh apa ya? Sebenarnya kuncinya aku jadi atlet tuh karena penakut. Jadi aku nyari konternya. Nyari Kalau orang kan fokus pada kekuatan, kecepatan. Kalau aku enggak. Fokus sama konternya. counter itu berarti serangan balik gitu. Iya. Oh, oke berarti pertahanan diri dulu Iya. baru kita kalau mereka lengah gitu ya. Bener. Oke, counter attack lah gitu ya. Counter attack. Serangan balik gitu. Itali. Oh, gitu. Gitu kalau aku teknik waktu itu ya zaman itu karena ya aku sadar karena penakut. Heeh. Mungkin jadi akhirnya gimana caranya nih aku bisa ngalahin dia. Aku pelajarin dia tendangannya apa yang kuat gitu-gitu. Jangan-jangan- Kalau misalnya aku dapat partai baik ini yang nunggu kan. Hah? Itu biasanya aku liatin dulu dia mainnya gimana. Oh begini. Nah kalau aku misalnya dapat yang partai langsung tanding itu biasanya babak 1 aku pelajarin dulu dia kuatnya apa. Sengaja aku kasih. Gitu ya. Gitu. Kasih ditonjokin dulu dong. Enggak kena juga. Maksudnya sengaja iya maksudnya pertahanan aku buka sedikit. Oh, gitu. Dia Mancing-mancing lah ya mancing gitu. Dia Oke. kuatnya di apa nih? Itu kalau misalnya aku dapat partai pertama gitu. Jadi menang gara-gara itu jangan-jangan ada cerita menarik kan nih karena menang itu gara-gara lawan lengah. Itu mah komedi aja itu. Itu ada tapi materi stand up itu. Oh, berarti stand up. Iya. Oh, berarti bukan kenyataannya ya. Bukan. Oh, untuk lucu-lucuan ya. Lucu-lucuan. Tapi juara 3-nya bener dong. Juara 3 ya benar. Ah, Itu oke. juara 3 aku kalah sama orang Banten. Orang Banten. Iya. Oh, oke. Ya sebenarnya emang kalah segala-galanya sih. Oh, Kalah gitu. persiapan, kalah power, kalah speed, kalah pinter juga, kalah teknik. semua Oh, kalah. gitu. Oh, mereka senior lah ya. Maksudnya udah bannya udah tinggi Ya atau mungkin gimana sama? karena di Jawa kan Oh iya, Banten juga gitu ya, mungkin lebih serius. Tapi enggak lah harusnya. kayak ilmu tuh ke Kalimantan tuh nyampainya lama. Oh gitu, artinya perlu penyebarannya di Jawa dulu, baru ke Kalimantan Iya, gitu. gitu. Jadi kalau ada jurus ke-25 di Kalimantan masih jurus 20 mungkin gitu kali Iya ya? mungkin oh, gitu. gitu, siap. Maksudnya di wilayah Jawa, Jakarta itu udah sampai bantingan yang beberapa. Nah di sana tuh masih pakai bantingan lama gitu-gitu. Oke, jadi dulu waktu ya ikut kejuaraan-kejuaraan nasional gitu sempet kepikiran dong, wah nih akan jadi atlet gue nih. Gitu gak sih? Pernah kepikiran gitu gak sih? Olimpiade kah? Minimal SEA Games, Asian Games? Sebenarnya karena aku suka olahraga aja, olahraga. Terus karena ikut silat tuh jadi suka berantem. Suka berantem. Berantem tapi di dalam ring, di dalam lapangan. Itu Oke. suka banget sampai sekarang. Oh gitu ya, jadi gak ada rasa takut di sana justru ya? Justru itu yang serunya, rasa deg-degan ya. Aduh dia nyerang apa nih ya? Oh, gitu. Gitu seru-serunya. Nah, kapan impian atlet itu buyar atau tidak Karena- dilanjutkan nih? Udah sampai mentok, udah Udah mentok tuh gimana maksudnya? udah sampai popwil, udah sampai nasional. Lah tapi kan nanti kalau diteruskan jadi... Udah habis. Hah? Udah habis. Jadi masa- atlet di PON lah gitu? Atau nanti ikut Pelatda, kemudian ikut SEA Games kalau memang kita... Davi waktu itu merasa, wah nih bisa nih. Yang pertama itu karena tangan udah cedera. Oke. Jadi untuk fight yang lama itu maksudnya durability-nya udah berkurang lah. Endurance-nya Iya, gitu ya. udah berkurang lah durability. Terus karena udah sampai ke tahap nasional juga. Kayaknya udah deh. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kayak kan aku kan silatku PSHT. Setiap tahun tuh ada PSHT Cup. Nah itu kalau misalnya aku gatel pengen olahraga aku turun. Masih gitu. ikutan tuh ya? Masih. Peserta gitu ya? Peserta. Yeay, gitu. Gitu. Luar biasa, sekarang udah terkenal pada pengen ngalahin dong. Mana nih Davi nih gue? Kemarin terakhir 2022 kalau nggak salah. 2023 aku main. Akhir tahun 2023 aku main. Gitu, 2023 masih main itu ya? Masih main. Oh. Mas seru-seruan aja nggak ngincar juara. Iya, iya. Juara 2. Oh juara 2. Oke.
SMA berarti ya. SMA SMP sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA. Sampai kuliah masih tanding aku. Kuliah masih tanding. Masih suka latihan. Kuliah gimana nih? Di mana dulu? Di Akbara. Oh itu jurusan? Transfusi darah. Oh transfusi darah berarti jurusan kesehatan lah ya? Loncat-loncat kan olahraga. Ya masih berhubungan lah. Kalau atlet kehabisan darah kan bisa ditransfusi. Ya enggak ada deh. Orang Cocok kalau kecelakaan, gitu. orang melahirkan iya. Baru ya gitu ya. Kenapa kepikiran kok transfusi darah? Maksudnya justru baru kemarin ya pas riset ya. Ini kok ternyata ada jurusan transfusi darah. Ya. Iseng banget kampus bikin jurusan itu. Memang ada ya? Emang ada. Okay. Itu pecahan dari analis. Oh gitu. Ya, dulu yang megang itu analis. Nah, cuman kan sekarang ada analis tuh. Kayaknya analis tuh kebanyakan kerjaan deh yang ngambil darah iya. Oh gitu. Terus ngejain ini. Kalau pengalamanku di rumah sakit ya. Emang analis tuh kerjanya banyak banget. Gitu. Akhirnya adalah jurusan itu. Iya dibanding perawat. Oke. Analis tuh lebih banyak kerjanya. Oke. Perawat paling standby di lantai 7 misal. Kalau ada pasien pijit bel datang ganti infus paling gitu-gitu kan. Kalau analis banyak banget. Banyak banget. Nah kalau ini berarti turunannya atau lebih khusus gitu ya. Lah. Nah kalau dokter tuh spesialis. Spesialis, ya. Oke. Kalau dokter tuh kalau misalnya dokter tuh itu spesialisnya. Kalau ini khusus transfusi darah. Transfusi darah. Jadi nih kalau lulus dari jurusan itu sebetulnya kerjanya ngapain aja? Kerjanya di PMI bisa, di BDRS bisa. Oh gitu. Ya, kalau di PMI ya bagian kosmed, bagian lab. Kalau di bagian apa sih yang ngambil darah? Hematologi. Pokoknya itulah. Nggak ngerti deh kalau itu. Pokoknya ngambil darah lah gitu ya. Bagian ngambil darahnya itu biasanya perawat. Oke. Ya itu kalau di bagian labnya itu baru bank darah. Cuman sampai sekarang masih banyak yang analis sih. Banyak yang analis. Mulai dari tahun berapa gitu aku lupa. Analis udah nggak boleh megang kosmed. Oh gitu. Pokoknya spesialis ini yang harus. Rumah sakit yang ya nggak mau nambah karyawan itu mempekerjakan analis di lesin bahasanya di lesin ya. Ya kursus di lah pelatihan. Di pelatihan bank darah untuk jadi bank darah. Oh jadi sekalian lah ya. Biar nggak terlalu banyak orang juga gitu. Kosnya kan tinggi gitu ya. Iya. Oh sebenarnya kerjanya itu ya kalau lulus fokus. Iya pokoknya sebenarnya kerjaan bank darah tuh gampang banget. Dia kerjaan intinya tuh nyocokin darah pendonor sama darah pasien. Oke. Udah gitu doang. Jadi berarti kuliah lama-lamanya untuk itu gitu. Iya makanya kan adekku kan kuliah di bank darah juga. Yang nyaranin aku juga kan. Udah bank darah aja. Aku bilang kan dia praktek minta duit segala buat ini nih. Gak perlu, gak usah. Ini yang penting tuh ini. Aku kasih catatan, udah pelajarin itu. Itu aja intinya. Oke. Artinya jurusan itu bisa membuat Davi kerja gitu ya? Iya. Kerja tuh akhirnya di rumah sakit. Rumah sakit di mana? Di Kalimantan? Di sini di Bekasi. Oh malah ke Bekasi. Memang lowongannya di sini terus datang atau gimana? Jadi aku kan kuliah di Solo tuh. Satu kos ada angkatan 1 sama angkatan 3. Aku angkatan 3 ya. Angkatan 1 lulus nih. Mencar adalah salah satu orang ini dia jadi kepala ruangan di salah satu rumah sakit di Semarang. Itu dia pas kami lulus dia ngirimin ke grup kos-kosan. Ini dibutuhin 4 nih. Bank darah. Oh bank darah memang sesuai jurusannya banget nih. Iya, kan kelasku jadi kepala ruangan bank darah. Ini nih ada lowongan nih 4 orang dicari. Nah angkatanku yang ada di kos itu berempat. Aku dan temanku bertiga ngambil ini semua. Terus sisa 1 dong? Sisa 1. Ditawarin dipaksa aku. Udah di sini aja. Enggak mau. Aku mau ke Jakarta. Oke. Walaupun aku sendiri ya. Ke Jakarta ngapain? Kan belum ada lowongan di jurusan itu kan? Dia. Nah gimana tuh? Cerita nih. Seru nih kayaknya. Awal nih. Boleh. Waktu lulus SMA mas, aku tuh pengen masuk kuliah olahraga. Jadi guru bapakku. Karena aku punya sertifikat nasional itu. Oh ya banyak ya juara-juara mungkin dari berbagai event. Bisa lewat prestasi kan. Cuman
aku pikir ke belakang lagi beberapa tahun belakang kan aku jadi pelatih silat. Oh sempat jadi pelatih silat? Udah jadi. Oke. Udah jadi pelatih. Ngurus orang tuh gak gampang loh. Ngebilangin orang dari nol tuh gak gampang. Kayaknya enggak deh kalau guru. Akhirnya oh iya musik aja di musik. Ngomong lah bapak. Nah itu musik itu kenapa merasa ada orang lain yang bilang suara lu bagus gitu? Iya ya, aku yakin karena aku suka. Karena suka ya, awalnya karena suka. Suka musik. Tapi saat itu belum ada yang bilang, Belum. Vi kayaknya suara lu bagus gitu. Belum. Itu bohong kan nih orang nih? Iya belum ada. Oh belum ya. Ngomong ke bapak. Pak aku mau kuliah di isi Solo aja. Gak usah kuliah kalau diisi ya, ngapain mau jadi apa nanti. Oke. Ya udah deh. Apa ya? Nggak lama kemudian beberapa minggu itu ada bukan kepala PMI, orang PMI Pangkalanbun nawarin ke aku, masuk di sini aja, lapangan kerjanya masih luas. Balik kampung lah gitu intinya gitu kan? Enggak. Di Pangkalanbun kan di tempat di Kalimantan kan? Iya itu di Pangkalanbun. Masuk di Akbara Solo aja. Aku masih jurusan Bank Darah karena lapangan kerjanya masih luas banget. Oke. Nah pokoknya di pikiran waktu itu pokoknya aku harus keluar dari Kalimantan. Mau itu di Surabaya, mau itu di mana, pokoknya harus keluar. Serah lah gitu ya. Buat apa? Buat ngelanjutin stand upku. Sudah mulai stand up berarti dulu ya? Aku stand up mulai dari kelas 1 SMA. Oh gitu, jadi memang passionnya di sana gitu ya? Seneng gitu ya? Seneng. Pokoknya keluar Kalimantan supaya lanjutin stand up. Oke. Kayak gitu. Akhirnya? Oh yaudah gak apa-apa di Solo, oke juga nih. Kayaknya kan deket juga sama isi Solo, makanya kosanku di deket isi. Sengaja tuh? Sengaja. Nah itu lingkungan kosanku anak-anak isi juga. Seniman-seniman dong. Seniman-seniman, gitu ya? makanya aku belajar banyak dari mereka. Nah terus udah kuliah di Solo aja. Di pikiranku, ini kan lapangan kerja masih luas banget. Bahkan waktu aku keluar rumah sakit pun ditahan-tahan. Jangan yaudah kalau misalnya memang mau keluar tolong carikan. Karena susah banget nyari lulusan Bank Darah ini. Akhirnya di pikiranku tuh, kalau misalnya aku lulus kuliah nih, aku ngerantau ke Jakarta, ngejar stand up. Kalau misalnya stand up yang gagal, aku masih bisa ke Bank Darah. Nah, kalau misalnya aku ke Bank Darah dulu nih, setelah lulus kuliah ke Bank Darah dulu, terus sembari stand up, kalau stand upnya naik, aku keluar kerja stand up. Kalau suatu saat turun lagi, aku bisa kesini. Oke, berarti udah. Pokoknya plan A, plan B-nya itu udah oke lah ya gitu ya. Oke. Nah kemarin aku baru beli buku ini. Apa gitu, aku lupa judulnya. Gimana sembarang beli aja aku mas. Kenapa kok sembarang beli emang? Ada sampulnya bagus. Ternyata itu ada tahu di dalam buku itu. Apa tuh? Itu yang kayak yang aku itu, wah ini kayak aku nih. Oh gitu, ada cerita di sana, diceritakan percis lah. Iya. Gitu ya. Jadi aku nih. kalau gagal di sini masuk kemana? Ya. Oh gitu. Bukan lebih ke polanya. Oke. Pola orang ini buku ya pola orang sukses tuh dia begini. Kalau pola orang yang nggak mau sukses tuh begini. Tapi kayak aku dia sukses. Oke. Di apa namanya sesuai lah intinya gitu ya. Sesuai gitu. Gitu ceritanya makanya kenapa aku ngambil Bank Darah. Sebenarnya Bank Darah tuh buat batu loncat. Buat batu loncatan karena dari awal nggak tertarik di sana ya. Nggak ada. Malah ke isi maunya gitu ya. Isi Solo. Merasa berhasil di komik. Di komik merasa berhasil nggak? Juara nggak waktu itu? 11. Jauh banget. 11 itu. Cuman waktu itu angkatan Covid. Nggak ada yang nonton jadinya. Oh orang-orang ini ya. Terus kalau Covid itu kayaknya nggak seru ya. Karena di studionya juga nggak ada begitu orang ya. Kita kan yang buat api kita tuh penonton ya? Penonton. Bagus atau tidak itu dari penonton yang live yang langsung ya? Iya, maksudnya kita ngelempar punchline kalau penontonnya ketawa, kita tuh jadi tenang tau. Ya, yang di rumah aja kalau nonton Suci waktu Suci 9 ya kalau nggak salah. Nah itu tuh kalau kelihatan bagus atau tidak tuh kalau jurinya tuh pas kamera ke jurinya itu, jurinya ikut ketawa atau gimana, wah berarti bagus nih. Kalau enggak mah ya nggak ada ketawa gitu ya. Iya, makanya gitu ya. Api kita tuh kalau stand up tuh di penonton. Jadi kalau nggak ada penonton ya nggak ada apinya. Oke. Itu makanya aku 11 besar waktu itu, tapi 11 besar. Atau ke 11 ya, atau 12 besar? 11 besar. 11 besar terus keluar. 11 besar 7 kali tampil. 7 kali tampil.
Tapi di luar kejuaraan atau kontes suci itu, komik di luar sebagai komik merasa sukses nggak? Akhirnya kebanjiran job di mana-mana atau so-so biasa? Oh enggak ya? Bahkan sampai sekarang nih ya. Heeh. Karena aku nyanyi baru 2 tahun belakangan ya. Mm-mm. Lebih banyak job nyanyi Lebih banyak job nyanyi. daripada aku stand up dari 2014. Oh gitu. Iya 2014 sampai sekarang. Dibanding job nyanyi masih banyak job nyanyi. Oh gitu. Jadi justru yang tadinya Bang Darah atau komik itu sebagai alternatif itu salah satu berhasil. Malah kebuang semua. Tapi akhir-akhir ini banyak yang minta stand up plus nyanyi. Plus nyanyi karena mungkin ternyata lucu juga gitu ya ceritanya ya. Gitu. Nah, jadi double duitnya. Jadi double duitnya. Double duitnya atau satu? Maksudnya Biasanya. Kalau double. Jadi tarifnya beda ya. Tarifnya Nyanyi beda. tong stand up juga double ya gitu ya. Pasang tarif juga ya. Oh gitu. Gitu. Luar biasa. Saya bisa nilai maksudnya tapi nggak semahal komik-komik lain. Maksudnya kalau aku stand up doang nih, misalnya 5 juta, anggaplah 5 juta. Kalau sama nyanyi berarti plus berapa gitu ya? Plus 3 juta. 3 juta misalnya gitu ya. Kalau misalnya ngundang nyanyi doang itu 10. Wah, pokoknya dimainin di situnya lah. Aku mainin di situnya. Tapi ngomong stand up-nya lucu gak sih? Maksudnya orang bilang lucu gak sih? Tahu ya kalau gitu. Karena sejauh ini kalau aku ngejob dan dibayar itu alhamdulillah nggak ada yang ngebom. Oh nggak ada yang ngebom. Ya. Oke berarti kalau gitu. Cuman di Suci aja mungkin kompetisinya ketat gue juga ya waktu itu ya. Iya. Iya namanya kompetisi ya. Iya. Apalagi nggak ada penonton. Nggak ada penonton Suci garing pasti gitu ya. Paling berat itu. Iya. Sempat 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 kali Suci ya. Yang tanpa penonton itu. Setahun. Oh setahun ya. Cuman sekali aja. Pas banget itu ya. Terakhir Suci itu 2018. 2018. Skip setahun. Oh skip setahun. Setahun 2020 audisi COVID. Lanjut deh tuh. Lanjutnya di 2021. 21 tanpa penonton itu ya. Penonton. Nah ini Vi, akhirnya ke nyanyi tadi. Maksudnya ya dari dulu keluarga musisi lah, ada yang alat musik segala macam, lucu-lucuan mungkin yang akhirnya membawa jadi komik juga gitu ya. Nah kapan merasa bahwa jalan gue ini di nyanyi nih gitu ya. Bahkan sebenarnya bukan nyanyi ya, tapi lagunya luar biasa. Itu luar biasa. Saya dengerin 3 lagu ya, 3 lagu Davi, nggak semua sih. Itu tuh kayaknya apa disebutnya? Genre balada atau apa sih? Masuknya kayak gitu tuh. Karena menceritakan sesuatu yang menyayat hati gitu ya, yang banyak orang yang relate kayaknya tuh. Makanya booming banget tuh sampai viral itu. Kalau ditanya masalah genre aku pun nggak tahu ya, pokoknya nyanyi aja gitu ya. Nyanyi aja. Mulai terobsesi ya sama lagu tuh semenjak 2 lagu yang pertama tuh nggak ada duitnya. 2 lagu pertama tuh yang mana tuh? Kerasnya Kota sama Di Tepian Rindu. Oh itu nggak ada duitnya, bukannya itu yang viral ya? Itu viral banget loh, sumpah. Ya. Kenapa? Waktu upload lagu pertama nih Kerasnya Kota. Itu tuh gak ada kepikiran bahwa lagu itu akan meledak. Bahkan aku uploadnya di YouTube doang. Oke. Karena masih waktu itu nggak tahu apa itu agregator, apa itu publishing, apa itu label, apa itu. Ya nggak tahu lah pokoknya. Upload aja gitu ya. Upload aja di YouTube. Seru-seruan lah ya gitu ya. Seru-seruan. Yang nggak berapa lama lagu itu meledak pokoknya. Datang aku ke tempat temanku, manajer band juga. Ini yang wih orang kaya nih. Padahal belum sadar waktu itu. Belum sadar. Kenapa kayaknya dibilang kayak oke. Udah jutaan waktu itu yang nonton. Kayak dari mana aku bilang. Oh YouTube aja baru segini nih. Maksudnya yang gak nyampe puluhan. YouTube aja cuma segini. Lah di agregator gak dimasukin. Enggak. Lah publishing enggak juga. Lah gimana sih? Sayang banget ya itu. Semoga sampai akhirnya aku tahu duitnya itu bisa sampai MM-an. Di situ aku harus bikin yang setara sama kayak yang 1-2. Dan tapi aku ngurusnya benar. Kalau yang waktu itu kan ngurusnya nggak benar. Karena ya nothing tulus aja. Berkarya begitu. Oke. Dan yang ketiga akhirnya mulai ketiga itu Lampu Kota. Ya standar lah 100-200 ribuan yang dengar.
Terus lagu keempat itu sebenarnya lagu iseng-iseng. 4 iseng-iseng. Iseng-iseng. Nah, aku kan gimana ya, konten kreator tuh kalau nggak ngupload tuh gatel. Iya, iya. Apalagi kalau konten Instagram TikTok kan sehari sekali. Kalau lagu kan nggak bisa tuh. Nggak bisa dipaksain Harus gitu ya. berbulan-bulan kan. Iya, kualitasnya malah turun dipaksain Iya, gitu nanti. nah. Iya, iya. Aku upload lagu ketiga itu di awal tahun ini. Jauh banget. Udah mau habis tahun nih. Wah, aku belum upload lagu nih, gatel. Akhirnya udahlah upload lagu yang ada. Maksudnya yang nggak matang-matang banget. Biar supaya nunggu yang lagu ibu ini. Oh, jadi ini ya apa, ngisi ya kekosongan Iya. gitu ya. Boomnya nanti di ibu. Di Ibu. Oh, betul memang yang lagu ibu ini udah disiapkan bener-bener gitu ya. Iya, udah. Aku tuh punya 3 lagu. Aha. Jadi yang aku bilang tuh lagu Jawa 1, lagu Ciu Bekonang 1, sama lagu Ibu. Oke. Nah, timeline-nya itu harusnya lagu Jawa di tengah tahun, lagu Ciu Bekonang di akhir tahun. Nah, Ciu Bekonang tuh di bulan Oktober. Oktober tahun ini kan? Bulan Oktober, ya pokoknya segitulah. Nah, lagu Ibu di 22 Desember. Harusnya 22 Desember. Awalnya udah jalan semua tuh. Maksudnya aku udah nulis lagu, terus aku kirim ke teman-teman yang bisa nge-record lagu. Untuk khusus lagu Ibu ini aku sendiri yang megang. Aku nggak mau pasangin ke orang. Karena 2 lagu Jawa sama Ciu Bekonang ini lagu pengisi. Mengisi ya. Biar boomnya di Ibu. Oke. Nah, itu tapi kenyataannya yang jadi cuma lagu Jawa. Lagu Ciu Bekonang ini malah nggak keurus. Yang ngurus laguku malah jadi tim ses. Oh gitu. Iya. Beda orangnya gitu. Beda. Oh gitu. Kenapa dipisah gitu ya? Karena aku kan baru sedikit laguku, jadi masih nyoba-nyoba mana nih yang enak nih. Kayak gitu. Oke. Makanya lagu Ibu tuh emang gak mau pasangan ke orang karena ini boomnya nih. Oke. Harus sentuhan tanganku sendiri. Makanya lagu Ibu itu semua aku yang ngejain, dari video klip, rekaman itu semua aku yang nge-handle. Oke. Dan sudah rilis ya? Udah rilis. Sudah rilis. Malah Ciu Bekonang yang belum rilis. Oh gitu. Oke. Nah, ini menarik nih karena ternyata lagu Ibu itu sebetulnya diperuntukkan nanti rilisnya launchingnya di 22. 22 Desember. Kenapa? Buat Hari Ibu. Ya, tapi maksudnya kenapa udah dirilis duluan nih bulan November? Itu dia. Oh, cerita kenapa gitu? Karena kemarin kebetulan diundang somasi stand up juara, langsung sama Om Ded langsung Mi kosong apa naik main ke Pornhub gitu. Oke. Waduh, bilang kayaknya tanggal sekian nggak bisa Om. Ya udah besok ya nih. Ditodong langsung. Langsung ditodong. Oh besok kosong sih Om. Ya udah besok kesini. Nyanyi lah akhirnya. Lagu Ibu di sana Iya. pertama kali. Oke. Meledak. Sama timku setelah podcast aku ngomong, ini gimana nih tadi di podcast seru banget tahu. Yakin pasti meledak ini lagunya. Gimana? Oh di-upload aja kan udah jadi tuh kan. Ya. Karena yang megang aku sendiri ya jadi mau kugas semalaman juga jadi. Bisa ya. Oke. Lagu udah jadi nih. Yaudah dirilis aja pas update rilis. Aku tanya rilisnya kapan Om? Tanggal 2 kalau nggak salah. Yaudah aku posting lagu tanggal 2. 2 November itu ya? Iya. Oh sekalian Lepasin. nunggangin traffic gelombangnya itu ya, Pornhub gitu ya? Iya. Oke, meledaklah di mana tuh? Di Spotify-nya atau di YouTube-nya? YouTube. Oh di YouTube duluan, oke. Sempat trending 12. Oh gitu, oke. Urutan 12? Iya. Oke, sekarang udah berapa? Wah, view-nya? nggak lihat aku terakhir sih 400 ribuan. 400.000 untuk ukuran kurang dari 1 bulan ya? Bukan dari Luar 1 biasa. bulan, malah 2 minggu. Baru 2 minggu malah ya? Okay. Kalau di Spotify itu baru rilis beberapa hari yang lalu. Itu oke. Terakhir aku lihat 36 ribu. Oke. Gitu. Kelihatannya Hari Ibu luar biasa nggak tuh? Kemarin Hari Bapak. Hari Bapak. Aku bikin konten ini. Jadi kita nempelin ini, tau gak sih sedot WC di tiang. Nah, tahu. Jadi kamera stay di tiang aja. Nanti terus aku datang nempelin. Terus tapi kata-kata gitu. Oke. Kata-katanya,
Jadi sudah berapa banyak cerita yang belum diceritakan pada Bapak. Wah, itu luar biasa Selamat tuh. Hari Ayah gitu. Gitu. Alhamdulillah tuh viral. Ah. Naik lagi laguku. Kan kalau di Instagram ada, kalau lagu tuh ada tanda panah ke atas. Ah. Itu berarti lagi naik. Oh, lagi naik gitu ya. Gitu. Oh. Luar biasa. Marketing. Jadi udah ketemu nih jalannya dan ilmunya bagaimana Ya. untuk bisa berkarir di sini ya, di musik gitu ya. Nah, cuman kan hilang MM-an juga itu. Oh iya, ya Level itu 1, 2. belajar lah. Artinya kan belum tahu kan. Belum tahu. Bukan karena harusnya tahu ternyata kesalahan hilang enggak kan. Itu belajar lah. Harga belajar. S1, S2, S3 tuh. Lebih malah Mahal gitu ya. juga ya. Mahal juga ya harusnya. Harusnya kok bisa beli rumah ya. Iya, Masih. apa-apa lah insya Allah lah. Maksudnya Amin. kedepannya kan masih jauh lah, masih panjang umur. Berapa usia sekarang? Masih 24. 24 gitu ya. Udah mau nikah lah ya kayaknya. Mau Iya nggak nikah. sih? Mau nikah ya? Mau nikah. Mau ya? Mau atau? Mau nikah. Mau. Udah tanggal udah ada. Udah ada. Udah DP. Sudah. Di mana? Di Kalimantan di sini? Pekalongan. Oh, di Pekalongan. Calon orang Pekalongan. Iya. Oke. Luar biasa nih bicara tadi lagu Ayah kemarin tuh saya riset ya. Hah. Ini lagunya apa saja gitu selain lagu Ayah dan apa Teras Kota ya? Nggak kasih kok. Kerasnya Kota, sorry. Kerasnya Kota, oke lah itu Kerasnya Kota tuh kayaknya easy listening gitu ya. Kalau dulu belajar gitar itu kayaknya lagu-lagu tenang cocok untuk belajar gitar gitu. Nah, Kayak lagu kemesraan kayak gitu kan. Iya, iya, Kayaknya iya, ini iya. kan key-nya gitu ya. Pas lagu Ayah kok luar biasa. Kalau yang lain mungkin inget ayahnya ya. Saya inget Iya. anak saya udah mau mulai gede gitu. Kayaknya sedih banget itu. iya pas banget tuh kayak salaman kadang sudah ini ya. Waduh, menyayat hati. Itu tahu nggak? Itu aku tuh bukan terinspirasi sih. Ke trigger gara-gara denger lagunya Bang Jawin. Oh Jawin ya? Dia Oke. punya lagu judulnya agak jorok sih. Mhm. Paseo judulnya. Paseo? Jadi intinya dia tuh menceritakan maaf untuk anakku, belum bisa buat kamu. Sementara ini aku lap dulu pakai Paseo gitu-gitu. Oke. Nah itu aku kayak, bapakku dulu pernah kayak gitu gak ya gini. Lalu lah semua gali. Muncul lah, oh ya aku sekarang udah dewasa, udah mulai. Dari SMP aku udah gak pernah sedekat dulu sama bapak gitu-gitu. Ketriggernya dari situ. Lagu bapak itu. Luar biasa itu. Saya nggak inget apa namanya bapak saya karena kan meninggal pada umur kelas 3 lah waktu itu. Banyak yang lupa lah udah lama banget ya. Sekarang umur udah di atas 40 gitu. Tapi inget ke anak loh. Sebentar lagi anak akan seperti ini kayaknya nih gitu ya. Luar biasa. Makanya masih ada anak yang kecil. Itu kelas berapa? Ada SMA. SMA tuh kelas 1. S1 lagi SMP itu kelas perempuan, 1. cowok. Cowok. Yang kedua SMA. cewek SMP kelas 1. Kalau cewek mah kayaknya masih, kalau cowok tuh. Nah, cowok udah enggak, cewek udah mulai nih. Kan udah punya dunia sendiri nih, SMP gitu ya. Nah, aku tuh mulai SMP. SMP Dia ya? udah mulai punya dunia sendiri, udah mulai melupakan tuh. Tapi kembalinya waktu kuliah. Oh, waktu kuliah Waktu ya. merantau jauh tuh. Ya mungkin ada momen lah nanti mereka kembali kali ya. Ada satu lagi yang kecil yang SD. Baru masuk kelas 1. Setelah dengerin lagu Davi langsung aja. Kayaknya tiap pagi nganter nih kayak. Luar biasa impactnya. Tapi itu emang ngerasain tau. Bapak kan kerja kan pagi. Jadi gak pernah nganter. Ah iya gue banget tuh. Nganter jangan gak diantar. Iya harus gitu. Kecil itu aja. Iya itu sangat penting banget. Kalau kadang-kadang main. diantar ya itu. Aduh lagi ada jadwal pagi itu kayaknya. Anak tuh ini banget nah akhirnya gara-gara lagu itu. Tapi pernah gue dengerin gak sih lagu itu tuh lagu Tepian Rindu. Tepian Rindu itu sedikit lah gitu. Oh, ya. boleh lah. Boleh lah. Itu kan bawa gitarnya ya coba. Oke ini luar biasa nih mudah-mudahan gak nangis. Harusnya enggak lah. Enggak lah. Kemarin udah nangis aja. Laki-laki kuat. Anakmu mulai dewasa, sudah mulai malu mencium tanganmu. Anakmu mulai besar, sudah tak lagi mau
bermain denganmu. Luar biasa, dalam banget itu. Pasti relate banget dengan banyak orang, Bi, itu. Serius, luar biasa itu. Boleh taruh dulu dong, gue masih mau ngobrol nih. Oke, Bi, jadi bisa bersaing di industri musik. Kalau bisa bersaing atau enggak ya aku nggak berharap banyak ya, karena wah banyak banget orang suaranya bagus. Aku kan ya udah gini aja gitu. Nggak berharap ya, pasti ada aja lah rezekinya gitu. Tapi ngomong-ngomong di industri musik Indonesia ya, bahkan jenis-jenis lagu gini tuh jauh lebih bagus daripada lagu-lagu populer umumnya loh, yang rilis dengan sangat serius itu di media sosial maksudnya gitu. Karena kan sekarang penjualan kaset segala macam gitu, DVD kan enggak lah ya, di sosial media kayak lagu-lagu kayak gini begitu diputar sama orang, diremix sama orang gitu, di stitch sama orang gitu kan jadinya makin viral, bener gak sih kayak gitu? Merasa? Bener, cuman aku nggak tahu ya kenapa ya. Tapi setiap laguku di cover sama orang, nggak ada nyawanya semua. Nggak ada nyawanya. Kalau cover nggak ada nyawanya ya. Kenapa ya? Ya mungkin ya beda lah. Pencipta kan memang ada historisnya, mungkin ada jiwanya di sana, naruh jiwanya gitu. Mungkin gitu. Mungkin ya aku setiap kali ada yang nge-cover gitu-gitu. Aku kan sering dengerin lagu apa ya, misalnya lagu Hal Terima Kasih itu kan banyak di cover-cover. Setiap ada orang yang cover tuh ada aja orang yang cover tapi ada nyawanya gitu. Tapi kalau laguku enggak, kenapa ya? Bingung sendiri aku. Atau karena padahal suaranya misalnya lebih bagus kan? Iya. Bisa jadi kan? Iya. Ya, ada satu yang bagus tuh yang di cover yang mirip Iwan Fals. Tuh bagus tuh. Oke. Mungkin gini ya, pertanyaan saya selanjutnya gini, Vi. Pernah kepikiran gak sih menciptakan lagu untuk orang lain? Musisi itu kan seniman, tidak harus dinyanyikan sendiri dong gitu ya. Menyanyikan untuk lagu untuk orang lain gitu ya. Atau pernah ada yang minta gak? Vi, tolong tulisin gue lagu dong. Ada yang kayak gitu gak sih? Ada. Cuman ya anak-anak stand up juga. Oh, anak stand up. Kalau musisi, penyanyi-penyanyi gitu, produsernya atau apa belum pernah ada ya? Kayaknya gak percaya deh. Tapi kan bisa jadi nih, siapa tahu nih ibu ini booming, terus terlihat bahwa ini bukan hanya kebetulan nih lagu Kerasnya Kota sama Tepian apa? Kalau Kerasnya Kota tuh pure organik. Organik ya? Nggak ada dipromoin. Nggak ada dipromoin segala macam ya? Artinya kalau kemudian booming juga yang ibu, berarti memang wah ini jiwa untuk menulis lagunya ini baru mungkin muncul nih produser-produser atau penyanyi gitu. Kalau ada yang minta itu mau nulisin nggak buat mereka? Aduh. Hah? Belum kepikiran? Bukan nggak mau sih, tapi kayaknya nggak pantas. Ngapain aku nulisin, masih banyak menulis yang lebih oke. Ya belum tentu lah, yang lihat pantas atau tidak itu kan penyanyi atau produsernya, siapa tahu kan? Ya mungkin, tapi untuk saat ini nggak kepikiran ke sana sih. Kalau ada yang minta, mau nggak? Belum kepikiran. Belum nggak berani ngambil. Enggak berani ngambil justru ya? Mungkin aku tulisin iya. Yang ambil dong kalau gitu, kalau tulisin. Aku tulisin nih, tapi aku bisa cuman kayak gini. Sebatas ini. Ya mungkin diambil kali, tapi diambil dan pasang harga lah, Pi. Kan jangan sampai terjadi seperti kemarin. Misalkan gini nih, tulisin segini, ya udah kalau cuma segitu gue bayar segini aja, meledak lah dia. Yang untung dia dong. Jangan mengulangi lagi yang dulu YouTube. Cuman sekarang nggak boleh. Nggak boleh apa? Aku baru ngomong-ngomong tadi malam sama keyboardisnya Lila. Sekarang tuh nggak boleh lagu dibeli putus. Oh, sekarang nggak boleh, harus ada royalti yang mengalir terus ya. Oke. Gitu sekarang kebijakannya gitu pemerintah. Ada undang-undangnya. Oke, jadi udah diproteksi lah ya. Pencipta itu ya memang harus terus-menerus juga mendapatkan hak gitu ya. Cuman kan ini keluhan dari aku dulu ya. Musik tuh emang sosialisasinya kurang banget. Bisnis banyak. Gimana caranya memanage uang? Kalau gimana caranya memanage musik nggak ada. Jalannya kemana? Makanya itu banyak banget mafia musik tuh. Mengenai sosialisasinya kurang. Menurutku ya itu sih keluhanku sebagai Mas Anang ada di DPR berapa? 2 periode kalau nggak salah. Sekarang ada Ahmad Dhani di sana, ada musisi juga. Yang merubah undang-undang hasil dari itu ya. Ya mungkin aku nggak tahu ya. Gitu Mas.
menurutku sih kayak kurang aja sosialisasinya. Atau kurang orang, kurang banyak orang yang mengangkat kayak di podcast gitu kayak kurang. Oke. Gitu. Oke. Ya mudah-mudahan setelah eranya kemarin nggak boleh lagu beli putus, harus ada tetap royalti gitu ya, diputar di mana-mana tetap ada royalti, itu kan bisa jadi sesuatu ya buat pencipta lagu ya gitu ya, tidak hanya penyanyinya yang kaya ya, tapi penciptanya juga ikutan. Saya nggak tahu ya, banyak hal mungkin yang sudah Davini share di acara-acara talk show atau podcast lain gitu ya. Saya nggak tahu apa yang belum di-share ke audiens kita. Mungkin saya ada pertanyaan gini ya. Ini. Seandainya dunia gitu berubah. Seandainya saja. Pengen dinyanyiin juga, tapi gue save untuk itu deh, untuk yang ibu nanti deh. Di akhir gitu ya. Lagu barunya. Gini Pi, seandainya, jangan dunia berubah. Seandainya boleh milih. Davi dilahirkan kembali. Apakah Davi memilih untuk dilahirkan sumbing? Saya nggak bilang cacat, saya sumbing. Atau tidak sumbing? Ini posisinya kita udah kenal dunia belum? Katakanlah kalau dilahirkan sumbing akan seperti ini, terkenal. Kalau yang tidak sumbing nggak tahu, mungkin berkarir di area yang lain, mungkin sukses juga. Tapi seandainya nih ya, boleh milih dilahirkan kembali, sumbing atau tidak sumbing? Aduh, ini berat sih pertanyaannya. Kalau posisinya aku udah kenal dunia, maksudnya misalnya aku percaya adanya reinkarnasi ya, maksudnya dilahirkan kembali gitu, kayaknya aku milih sumbing. Tapi kalau misalnya aku belum kenal sama dunia, aku nggak mau sumbing. Karena udah tahu sumbing itu membawa Davi sampai sejauh ini, jadi tetap milihnya sumbing. Milih sumbing. Karena Tuhan menciptakan itu mungkin dengan alasan. Sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya. Sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya. Ya. Pernah merasa menyalahkan siapa dulu nggak? Waktu awal-awal sadar bahwa ini adalah kekurangan. Pernah ya? Menyalahkan Tuhan aku. Tuhan malah disalahkan di awal ya? Menyalahkan Allah aku. Apa sih itu tuh waktu SMP tuh udah mulai kenal cewek gitu. Kenapa sih aku sumbing gitu. Cewek jadi gak ada yang mau sama aku gitu. Jadi gak mau iya, gitu ya. Mulai menyalahkan terus. Kan kalau SD tuh sering disuruh baca tuh. Ayo Dani baca dari sini sampai sini baca kan. Itu aku gak pernah disuruh. Mungkin nggak mau gurunya kali ya, malah diledekin atau jadi bahan ketawaan, ya bagus juga sih gitu ya. Gitu. Tapi tadi ya balik lagi, kalau udah mengenal dunia seperti ini ya dilahirkan kembali ya nggak apa-apa gitu ya, sumbing karena ada hasilnya gitu ya, ada terbukti gitu membawa sampai jauh ini. Kalau tidak ya mungkin memilih normal ya, tidak sumbing ya. Nah mungkin gini ya, kapan mulai berdamai nih? Ada nggak spesifik tahun atau pada saat apa mulai berdamai dengan diri sendiri? Atau setelah merasa ini akan sukses, kapan? Pas masuk stand up Solo. Gitu. Aku kan stand up Kalimantan. Pangkalan Bun. Terus aku tadi berpikir, aku harus keluar nih, masuklah stand up Solo. Ya di Pangkalan Bun udah diajarin sih, maksudnya sumbingnya dimainin gitu. Gimana aku masih belum paham karena. Gitu. Karena lingkupnya masih di situ aja. Kecil lah, Pangkalan Bun kan kota kecil. Pas pindah ke Solo, ketemu banyak senior-senior yang pernah ke Jakarta. Jadi ilmunya ya banyak lah. Mereka itu ngomong, Pi kamu tuh punya senjata loh, kenapa gak pernah dipakai tapi. Gitu. Justru itu yang mereka kasih ide bahwa itu justru sesuatu yang bagus ya. Kekurangan jadi kelebihan misalnya gitu ya. Oke. Mulailah di sana. Mulai itu nyoba. Maksudnya bikin materi sumbing sih udah dari Pangkalan Bun, cuman di Solo tuh udah mulai diperdalam. Gitu. Mungkin kalau di Pangkalan Bun tuh luar-luarnya aja. Kalau di Solo udah mulai didalemin. Gitu. Oke. Pelan-pelan udah nggak ada rasa malu. Emang nggak punya malu sih. Karena udah terbiasa juga tadi dibully sejak SD ya. Artinya sesuatu yang menjadi minder itu mungkin sudah ya memang sudah seperti ini, menerima kali gitu ya. Oke, akhirnya kalau itu jadi kekuatan malah keluar gitu ya. Tapi akhirnya outputnya itu jadi nggak apa-apa tuh jadi kayak pasti ada alasannya nih. Pasti ada alasannya. Gitu ya. Jadi ya banyak baiknya tapi ada juga nggak baiknya.
Enggak kalau baiknya kan saya paham nih motivasi jadinya gitu ya. Kalau nggak baiknya apa, Mis? Contohnya? Contoh nih apa ya? Agak susah. Kan tadi akhirnya ya udah gitu ya. Kerjaan aja itu motivasi jadi nggak punya empati. Oh, nggak punya empati. Seperti apa contohnya? Misal orang habis kemalingan motor. Pasti mau diganti Allah tuh. Oh, gitu ya. Jadi nerimo kata orang. Oh, oke. Bukan nggak punya empati ya namanya. Iya, jadi gini, kalau dari hal tersebut kalau dilihat dari sisi positif, artinya ya kita melihat bahwa pasti ada alasan tertentu, mungkin diganti yang lebih baik, menguji dan sebagainya, itu masih positif sih. Cuman mungkin kalau disampaikan ke orangnya gitu ya, langsung secara frontal, ya bisa dilihat tidak ada empati sih, kayak gitu doang, santai aja, pasti ada kan orang yang kena musibah bisa jadi lagi down dan segala macam. Kalau kita omongin kelihatannya tidak punya empati sih, tapi sebetulnya masih positif sih, artinya ya selama di dalam hati atau bahkan yang keluarnya adalah membuat orang sabar sih harusnya oke lah itu. Bisa jadi motivator nanti karena sudah melewati fase itu kan, bener gak sih? Iya. Cuman itu lah. Selama ini yang aku alami begitu. Outputnya ke situ. Outputnya ke sana ya. Ya mungkin perjalanan dewasa lah. Jadi kadang-kadang aku juga keceplosan. Ilah gitu doang. Begitu. Iya. Ya itu kadang-kadang yang dilihat orang bahwa lu kok gitu sih, mungkin gitu ya. Ya paham. Waktu kerja ya, waktu kerja di rumah sakit ada temen bandel lah, temen ngerokok di luar. Bapaknya meninggal. Terus? Salah itu pasti ada ininya gitu-gitu. Kalau belanja mulut tuh ngomong apa tadi? Otomatis gitu. Keluar gitu ya. Oke. Kadang terus orang normal nih, misal cewekku, ya sangat terjadi sama cewekku sih. Jadi kesannya tuh kayak ngeremehin mas. Outputnya tuh jadi misal apa dia kena masalah apa gitu. Wah aku dulu masih mending kamu, aku dulu gini. Itu gak usah ngeluh. Kayak aku gini loh, maksudnya udah nerima gitu. Outputnya tuh kesana, jadi aku ngerasa kayak bahayanya di situ. Iya. Kan semua orang perlu proses ya untuk bisa seperti Davi gitu ya. Tapi kita kadang ngomongnya langsung. Kadang aku ceplosan aja gitu. Iya. Oke. Ya seiring dengan berjalannya umur makin dewasa makin sukses kan ilmu padi ya. Makin merunduk ya. Insya Allah lah. Apalagi nanti tahun depan ya bulan Juni rencananya nikah ya. Ada pendamping, ada yang bisa dicurhat gimana nih? Makanya kemarin aku beli beberapa buku. Aku salah satunya beli ini. Tahu nggak buku yang attitude everything itu. Ya aku beli itu, aku baca. Karena aku ngerasanya attitude tuh masih kurang nih. Attitude yang perlu di ini. Iya betul. Baca itu. Belum sampai halaman 22 sih. Iya. Skill boleh, ketenaran boleh membawa kita ke puncak, tapi attitude juga harus mulai diperbaiki gitu. Ya masih muda lah. Dan udah kepikiran itu luar biasa menurut saya gitu ya. Karena waktu di Switch, aku kan ini sebenarnya backstory sebenarnya, tapi gak apa-apa. Di Switch buat pelajaran ini, aku tuh orang kampung yang tiba-tiba datang ke Jakarta. Wah itu setelah selesai Switch, aku classmate kan di sidang aku sama teman-teman. Ya aku ngerasa beruntung lah karena dikasih tahu ya tentang attitude gitu. Aku nggak paham attitude apa sih. Iya baru denger di itu ya gitu. Oke. Baru pokoknya di sidang lah di hotel itu sama peserta yang tersisa 10 orang kan sidang. Ya lu nggak boleh gini gitu. Nah setelah itu aku balik ke Solo, lulus kuliah, balik lagi ke Jakarta, udah tuh aku jadi orang yang beda. Setidaknya nggak seburuk dulu lah, walaupun masih buruk ya. Begitu. Ya perjalanan lah, text time lah, masih 24 ya. 24. Iya 24 masih jalan. Cuman udah mulai asam urat sini. Makanya hati-hati. Udah banyak duit kan, pengen apa. Tapi aku dari dulu suka makan jeroan mas, dari kecil. Oh ya berarti kan udah harus di inilah. Iya makanya sekarang aku benci tau sama jeroan. Jeroan lemak benci aku sekarang. Iya. Kalau kita berdiri lama gitu tumit sakit. Iya. Kolesterol. Udah harus itu, karena kalau hasilnya banyak kita tidak bisa dinikmati buat apa kan? Iya, jaga kesehatan lah. Aku pernah kemarin kan badan udah mulai gak enak nih. Aku ini makan yang sayur-sayuran. Belilah aku
sayur kangkung. Saya kangkung lagi. Orang bodoh ya, orang bodoh nggak tahu makanan sehat apa, makanan ini untuk ini. Beli aja, mikir kangkung sehat. Makan, Terasa dong. Malamnya ngilu semua. Iya pasti itu. Kenapa ngiluin nggak? Kangkung ternyata telepon ibuku kan. Ini kenapa lah? Ini sakit semua tulang kayak dicucuk, tusuk. Makan apa tadi? Makan kangkung. Ya iyalah. Kena langsung trigger itu. Langsung kena. Iya, ya jaga kesehatan lah. Kan perjalanan masih jauh. Saya pikir ini sesuatu yang punya segmen sendiri lah. Seninya atau musiknya dan mudah-mudahan bisa diterima masyarakat. Amin. Audiens kita nih kan beda nih dengan viewernya dan audiensnya podcast lainnya yang Davi pernah hadir ini. Mereka juga perlu dengar dong single terbarunya nih, nggak ini nih, nggak Abdul kayaknya. Okay. Lagunya apa? Judulnya sorry? Sampaikan kepadanya. Ini tentang ibu ya? Atau apa? Tentang ibu, bisa tentang yang lain juga ya. Kalau ingin menyampaikan pesan ke pacar misalnya bisa nggak? Ibu ya. Oke, silakan. Gak bisa diganti-ganti. Pak, sampaikan kepada ibu, ku baik saja di sini. Pak, sampaikan kepadanya, di sini aku bahagia. Davi Siumbing, luar biasa. Terima kasih bro. Udah sampai di podcast kita. Semoga sukses untuk lagunya, musik-musiknya dan pasti media sosialnya juga ya. Amin. Oke, terima kasih.